Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Al-Fakir. Dalam kesempatan ini eh, ada permintaan teman-teman agar menerangkan atau menjelaskan terkait proses eh, pembuatan SPP non tunai maupun tunai. Ada emang beberapa perubahan terkait pembuatan SPP non tunai dan SPP secara tunai. Kalau kita bahas yang pertama yaitu secara tunai. Kalau secara tunai, penarikannya secara tunai sama hanya dengan tahun-tahun kemarin. Kita masuk misalnya ke penerimaan desa, di penerimaan bank, juga diisi sesuaikan, terus di rumah bank sudah. Setelah itu membuat SPP. Kita buat SPP, misalnya di tanggal eh, ada pencairan kegiatan APRI contoh. Ini kita bahas yang tunai dulu. Kalau tunai sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita masuk UT misalnya. Yang dicairkan ini secara tunai sama halnya dengan tahun-tahun kemarin. Mulai cerita. Sudah kita cerita 100.000. Misalnya nama tokonya Jaya. Kita langsung misalnya ini sudah sesuai, kita finalkan. Ya, finalkan. Setelah membuat SPP, kita langsung ke mutasi. Langsung pengambilan. Misalnya belanja foto Nah, baru kita masuk ke pencairan SPP. Nah, ini di sini tunai. Di sini tunai. Nah, di sini tunai. Ini sama halnya dengan tahun-tahun kemarin. Jadi, prosesnya untuk kegiatan pencairan belanja kegiatan tunai yaitu mulai dari penerimaan desanya sampai dengan setelah penerimaan desa kita membuat SPP. Setelah SPP sudah kita langsung karena sudah di ACC kita langsung ke mutasi. Setelah dimutasi ada pengambilan berapa yang diambil terus dan ke pencairan SPP. Kalau non tunai kita langsung masuk ke SPP. Anggaplah kita masuk ke penerimaan desa. Ya sama ya. Penerimaan desa. Misalnya ada penerimaan DD atau ADD berapa, kita isi dulu sesuai dengan desa masing-masing. Setelah isi di penerimaan desa, kita langsung masuk ke
menu SPP juga. Misalnya ini tetap, kegiatan ini tetap ya, tapi dicairkan secara non tunai. Anggaplah ingin mencairkan fotokopi juga, tapi secara tunai, non tunai. Nah, ini misalnya Barokah Jaya, ini alamat misalnya Raja. Ini sesuaikan dengan desa masing-masing. Ada rekening misalnya, terus nama bank, tim contoh. Kita langsung kalau sudah membuat kwitansi, ini sudah sesuai dengan permintaan, kita langsung finalkan. Kalau perbedaannya, kalau tadi pencairan yang HOT yang pertama yaitu secara tunai, kita langsung masuk ke mutasi kas untuk pengambilan dananya. Tapi kalau secara non tunai itu kita tidak usah masuk lagi ke mutasi kas, tapi langsung masuk ke pencairan SPP. Kita di sini kalau sebelumnya kita pilih tunai, karena ini non tunai maka harus pilih bank. Kita simpan. Nah, ini perbedaannya antara tunai dan non tunai. Jadi kalau tunai itu kita masuk ke penerimaan desa. Kalau sudah penerimaan desa langsung masuk ke SPP kegiatan, SPP definitif. Setelah SPP definitif dibuat dan difinalkan untuk tunai, untuk penarikan tunai, kita masuk lagi ke menu mutasi. Kita masuk ke menu ini yang tunai ya, masih masuk menu ini, masuk menu pengambilan. Setelah masuk menu pengambilan, kita masuk lagi ke menu pencairan SPP. Seperti tadi, pencairan SPP. Tapi kalau pencairan secara non tunai, kita langsung misalnya penerimaan desa sudah diisi, langsung masuk ke SPP kegiatan. Di SPP definitif ini sudah buat misalnya sudah buat kwitansi. Nah, ini tidak usah masuk ke mutasi lagi. Kita langsung masuk ke pencairan SPP. Langsung cairkan karena dicairkan secara non tunai oleh kita. Misalnya lagi ada pencairan kegiatan HUT lagi. Tuh. Di sini misalnya ada mau transaksi pembelian konsumsi. Konsumsi ini 1.450.000. Pembelian konsumsi HUT RI 1 juta Pak. Nah, ini mau dicairkan misalnya secara non tunai. Misalnya penerimanya toko makanan, alamat Jalan